السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى المصطفى صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali pada kesempatan malam yang mudah-mudahan Allah memberkahi waktu kita dengan kita duduk di majelis ilmu, majelis di antara majelis yang dihadiri oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr, saling wasiatkan dalam kebenaran serta saling wasiatkan dalam kesabaran. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas sebuah kitab yang merupakan kitab klasik yang ditulis oleh salah satu muridnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, salah seorang ulama yang bernama Ismail ibn Yahya Al-Muzani rahimahullahu taala. Kita membahas kitab ini tidak lain tujuan kita adalah menguatkan akidah kita. Karena pembahasan akidah adalah pembahasan yang sangat penting, bahkan pembahasan yang paling utama yang harus kita fahami, yang harus kita pelajari dan yang harus kita ilmui. Berbicara tentang keyakinan, akidah yang benar, akidah yang dibawa oleh para a'immah, para imam-imam kita. Terutama karena Imamul Muzani, beliau adalah ulama madhab Syafi'i. Sehingga kalau kita ingin mengetahui akidahnya Imam Syafi'i, kita mempelajari akidah murid-muridnya. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala memiliki banyak murid. Tapi di antara sekian murid tersebut banyak yang menonjol, dan di antara yang menonjol ini adalah beliau. Ya, bahkan sampai Al-Imam As-Subki ya dalam kitabnya Tabaqatus Syafi'iyah, beliau menyebutkan tentang siapa Al-Imamul Muzani rahimahullahu taala. Beliau mengatakan dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra, Nasirul Mazhab wa Badru Samaihi. Ini julukan gelar
yang diberikan oleh Imam Subki kepada Imam Al-Muzani rahimahullahu taala, nasirul mazhab, pembela mazhab Syafi'i, wa badru samaihi, dan rembulan purnama dari mazhabnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Dan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Syekhul Islam disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq di dalam kitabnya yang akan kita baca nanti, Ta'liqatun 'ala Syarh Sunnah lil Imam Al-Muzani. Beliau mengatakan, i'tiqadu Syafi'i rahimahullah wa i'tiqadu salafil Islam kamalikin was-Sawri wal-Auza'i wa Ibn al-Mubarak wa Ahmad ibn Hanbal wa Ishaq ibn Rahawayh huwa i'tiqadul masyayikhil muqtada bihim. Akidahnya Imam Syafi'i dan akidahnya para salaf seperti Imam Malik, seperti akidahnya Sufyan ats-Tsauri, seperti akidahnya Al-Auza'i, seperti akidahnya Ibnu Mubarak, seperti akidahnya Imam Ahmad. Ya, ini merupakan keyakinan para ulama yang dijadikan sebagai teladan. Jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, keyakinan mereka ini sama. Imam Malik keyakinannya sama dengan Imam Syafi'i sebagaimana kata Syekhul Islam. Kemudian Imam Syafi'i sama keyakinannya dengan Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala. Begitu juga Imam Ahmad sama dengan keyakinannya dengan Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala jami'an. Tidak ada perbedaan ketika mereka berbicara dan menulis tentang perkara akidah. Kenapa ya ikhwatal iman? Karena sumbernya satu, pemahamannya satu. Namun sumber satu, pemahaman yang berbeda, maka akan terjadi perbedaan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an tentang Al-Qur'an ini, walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Jikalau Al-Qur'an ini datang dari selain Allah, maka kalian atau mereka akan mendapati perselisihan yang sangat banyak di dalamnya. Tapi yang menjadikan dia bertentangan adalah bedanya pemahaman, bedanya penafsiran, sehingga muncullah akidah-akidah yang menyelisih akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muncullah akidah-akidah yang menyelisih akidahnya siapa? Para sahabat Nabi ridwanullahu taala alaihim jami'an. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita akan membahas tentang biografi singkat dari Imam Al-Muzani. Kita ambil dari kitab Syiar A'lamin Nubala yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Dikatakan di sini nama beliau Al-Imam Al-Allamah Faqihul Millah Alamuz Zuhad Abu Ibrahim Ismail Ibnu Yahya Ibnu Ismail Ibn Amr Ibn Muslim Al-Muzani. Al-Imam Al-Allamah, imam lautan ilmu, faqihul millah, ahli fiqihnya agama Islam, alamuz zuhad, simbolnya ulama-ulama yang zuhud, kunyahnya Abu Ibrahim, pada bahasa anta pramana Abu Ibrahim, namun itu apa? Ama Ibrahim. Nah, ini kunyahnya Al-Imam Al-Muzani, Ismail ibn Yahya ibn Ismail, ya, ibn Amr ibn Muslim. Jadi orang Arab itu terkadang ya namanya dia sama dengan nama kakeknya, bahkan namanya dia terkadang sama dengan nama bapaknya. Kalau kita jarang yang nama anaknya sama dengan nama bapaknya, ya, bahkan 7 turunan berbeda-beda. Baik. Mauliduhu
fi sanati mauti Laits bin Sa'ad sanata 75 wa 100. Beliau dilahirkan pada tahun meninggalnya Laits bin Sa'ad pada tahun ke-175 Hijriyah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laits bin Sa'ad ini salah satu ulama yang tinggal di kota Mesir. Bahkan Al-Imam Syafi'i memuji Laits bin Sa'ad ini dengan pujian yang sangat tinggi. Apa kata beliau dalam kitab yang sama, Syiar A'lamin Nubala? Al-Laitsu afqahu min Malik. Laits bin Sa'ad ini lebih faqih, lebih berilmu daripada Imam Malik. Illa anna ashabahu lam yaqumu bihi, akan tetapi murid-muridnya tidak menjadi penopang baginya. Para jamaah, banyak a'immatul kibar, banyak ulama-ulama yang luar biasa keilmuan mereka, tapi yang terkenal cuma berapa? Cuma 4. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad. Tapi kita lihat dari ucapan ini, ada imam yang lebih hebat daripada Imam Malik. Siapa namanya? Laits bin Sa'ad, salah satu ulama Mesir. Imam Syafi'i mengatakan Laits lebih berilmu, lebih faqih daripada Imam Malik rahimahumullahu ta'ala jami'an. Hanya saja muridnya tidak ada yang membukukan mazhabnya. Tapi karena Imam Abu Hanifah punya murid-murid yang membukukan mazhabnya, sehingga sampai detik ini, lihat ikhwatal iman, namanya selalu dikenang, dibaca. Kemudian Imam Malik setelahnya, kemudian setelahnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala, kemudian setelahnya siapa? Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu taala jami'an. Makanya para jamaah, ya, kelahirannya Imam Al-Muzani ini kapan? Ketika wafatnya Laits bin Sa'ad pada tahun 175 Hijriah. Makanya orang-orang bijak mengatakan, tatkala satu bintang tenggelam, maka akan terbit bintang yang baru. Tatkala satu bintang tenggelam, ketelap jelo, maka terlihatlah rembulan. Matahari terbenam, maka bersinarlah rembulan. Baik. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di antara guru beliau, haddatsa 'an Syafi'i. Ini gurunya yang pertama. Ya. Siapa? Syafi'i. Kemudian wa an Ali bin Ma'bad bin Shaddad. Kemudian gurunya wa Nu'aim bin Hammad dan yang lainnya. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah, Imam Syafi'i ini, Imam Al-Muzani ini tumbuh di sebuah keluarga yang mencintai ilmu dan para ulama. Bahkan para ulama menyebutkan saudarinya sendiri ikut bersama dia menuntut ilmu di majelisnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dia punya saudari, arak semetona nina, barang itokol kanca Imam Al-Muzani mengambil ilmu dari siapa? Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan dia punya anak saudarinya. Apa anak saudarinya berarti? Keponakannya. Ya. Keponakannya salah seorang ulama yang sangat terkenal, Abu Ja'far At-Tahawi, yang punya kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah, yang punya kitab Syarah Mushkilil Athar, kitab hadis yang sangat tebal. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah, mereka menjadi ulama karena mereka mencintai ilmu. Mereka menjadi para ulama karena mereka mencintai para ulama. Ya ikhwatal iman, bagaimana mungkin kita akan bisa menjadi orang yang paham tentang agama, menuntut ilmu tidak mau? Bagaimana mungkin kita akan paham tentang agama Allah sedangkan kita tidak dekat dengan para ulama? Tapi ini lihat, keluarganya ya duduk dengan
para ulama. Ya, keluarganya yang lain juga para ulama. Keluarga yang cinta kepada ilmu, keluarga yang cinta kepada para ulama, keluarga yang berkhidmat kepada ilmu dan para ulama. Maka subhanallah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu taala disebutkan sejarahnya ketika menulis kitab ini. Jadi kalau kita lihat kitab ini para jamaah, ini kitab yang sangat ringkas. Sebenarnya kitab ini adalah surat yang dituliskan oleh Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Al-Muzani kepada orang-orang yang bertanya kepada beliau tentang akidahnya. Kurang lebih akidah ini, kitab ini sekitar 3,5 lembar halaman para jamaah. Risalah singkat 3 lembar halaman kitab ini. Tapi mungkin setahun dari kajian kita di tempat ini mungkin tidak akan habis. Kecuali mungkin setiap bulan itu 4 kali kita membahas secara rutin, mungkin akan cepat dia habis. Jadi kisahnya disebutkan oleh para ulama kita. Saya bacakan antum di sini, ya. Disebutkan bahwasanya Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu taala, ya, pada waktu itu terjadi, ya, fitnah tentang pemimpin-pemimpin khalifah-khalifah yang menguji para ulama dengan mengatakan Quran itu apa? Makhluk. Bayangkan para jamaah, Al-Imam Al-Muzani ini berjumpa dengan 11 khalifah dari Daulah Abbasiyah. Bayangkan, 11 khalifah Daulah Abbasiyah yang beliau hidup. Beliau itu hidup sekitar umurnya sekitar 87 tahun atau 89 tahun. Itu termasuk yang diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, singkat cerita disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala, ya, disebutkan oleh Ali bin Abdullah Al-Hulwani. Beliau mengatakan, kuntu bi Tarablus al-Maghrib, fadzakartu ana wa ashabul lana sunnah ila an dzakarna Aba Ibrahim Al-Muzani. Dahulu aku berada di sebuah kota Tarablus, di kota Maghrib, di negara Maghrib, negeri Maghrib. Tahu Maghrib para jamaah sekarang? Maroko. Kemudian kami bermudzakarah, mengulang-ulang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengulang-ulang pembahasan hadis. Ila an dzakarna Aba Ibrahim Al-Muzani, sampailah kami menyebutkan tentang Abu Ibrahim Al-Muzani. Dalam riwayat yang lain disebutkanlah semua satu persatu ulama sunnah. Ya, sebutkan Imam Ahmad, Imam Malik, semua disebutkan. Sampailah disebutkan siapa? Al-Imam Al-Muzani. Disebutkan ulama-ulama yang hidup sezaman dengan dia. Semua disebutkan, ikhwatal iman. Nah, sampailah disebutkan namanya siapa? Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu taala. Maka salah seorang di antara yang hadir mengatakan, balagani annahu kana yatakallamu fil Qur'an wa yaqifu indahu. Saya telah mendengar dari dia itu mengatakan, dia mengatakan Quran itu makhluk. Imam Muzani ini mengatakan Quran makhluk, dan dia berhenti pada perkataannya itu. Wa dzakara akhiru annahu yaqulu, dan disebutkan bahwasanya itu ucapan terakhirnya, itu akidah terakhirnya. Ila an ijtama'a ma'ana qaumun akharun, sampai datang sekelompok orang yang lain berkumpul kepada kami. Faghamman nasu dzalika ghamman syadida, orang-orang yang hadir para jamaah khawatir,
Masa muridnya Imam Syafi'i ini kok begini keyakinannya? Seolah-olah orang tidak percaya. Masa ke murid Imam Syafi'i muni ngene ngene? Percaya? Dia tersadu ini. Fakatabna ilaihi kitaban nuridu an nasta'lima minhu. Maka kami menulis sebuah surat yang kami ingin tahu tentang akidahnya. Fakataba ilaina syarh as-sunnah fil qadri wal irja' wal qur'an wal ba'ts wal nusyur wal mawazin. Kemudian beliau menuliskan kitab ini. Ini bukan kitab sebenarnya, surat ringkas 3 lembar setengah. Ditulislah risalah ini menjelaskan tentang akidahnya siapa? Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Baik. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan sebutkan sana'ul ulama, pujian para ulama kepada Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Qala Syafi'i, al-Imam Syafi'i mengatakan, Al-Muzani nasiru madhhabi. Al-Imam Al-Muzani adalah siapa? Pembela mazhabku. Lihat, ini guru yang muji para jamaah. Guru yang memuji muridnya. Beliau mengatakan, Al-Imam Al-Muzani adalah pembela mazhabku. Nanti ketika kita akan bahas, mau enggak orang-orang ini mengikuti Imam Al-Muzani yang dijuluki oleh Imam Syafi'i sebagai pembela mazhab Syafi'i. Kemudian di antara pujian yang disebutkan oleh para ulama kepada Imam Al-Muzani rahimahullahu taala, kita ambilkan dari kitab yang lain. Beliau dikatakan Al-Imamul Allamah Faqihul Millah Alamuz Zuhad. Al-Imamul Muzani adalah Imam Al-Allamah, lautan ilmu, ahli fikihnya agama ini, dan lambangnya orang-orang yang zuhud. Nah, pertanyaan ini para jamaah, kita berbicara tentang apa itu zuhud. Al-Imamul Muzani lambangnya apa? Orang-orang yang zuhud. Apa arti zuhud para jamaah? Ada yang tahu? Memandang rendah perkara dunia. Taib. Jawaban yang lain. Ya. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Terus yang lain? Mencukupkan diri dengan perkara akhirat. Berarti diri minta dunia. Jadi jangan cari dunia. Taib. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kita sering mendengar nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kepada para sahabatnya, izhad fid dunya. Zuhudlah kalian dalam dunia. Abu Dzar menyebutkan makna zuhud mencakup 3 makna. Perhatikan. Kata Abu Dzar, az-zahadatu fid dunya. Zuhud dalam kehidupan dunia laisat bitahrimil halali wala idha'atil mal. Bukan mengharamkan yang halal dan menyia-nyiakan harta. Artinya bukan berarti meninggalkan yang halal. Oh, saya tidak mau pakai mobil. Kenapa? Saya zuhud. Saya mau pakai onta saja. Saya mau pakai kuda. Ya. Walakin az-zahadatu fid dunya la takunu illa bima fi yadayka awthaqu mimma fi yadillah. Lihat para jamaah. Akan tetapi zuhud itu kata Abu Dzar, ya, engkau begitu yakin apa yang ada di tangan Allah dari apa yang ada di tanganmu. Paham maksudnya para jamaah? Kita lebih yakin
apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala daripada apa yang kita miliki saat ini. Itu namanya zuhud. Ya. Artinya selalu berharap kepada Allah Tabaraka wa taala. Ini zuhud yang sebenarnya. Kita berharap apa yang di tangan Allah itu lebih baik dari apa yang ada di tangan kita. Wa an takuna fi thawabil musibati idza anta usibta biha arghabu fiha law annaha ubqiyat laka. Zuhud itu juga berarti, kata Abu Dzar, jikalau engkau terkena musibah, engkau lebih mengharap pahala atas musibah tersebut daripada kembalinya dunia itu kepadamu. Seperti yang dikatakan tadi, menganggap dunia itu kecil. Hilang kepeng ta. Lagu angan-ang ta ganti kepeng ini. Berarti dia naman zuhud ini pada zaman dia naman masih zuhud ini. Trik kepeng 1 juta. Lah kita mikirang kanya sampai Bali. Nyesel ba kuno le kantong na mo nek. Ya. Motor baru dibeli, belum keluar platnya. Tahu-taunya hilang. La ilaha illallah, tak bisa tidur semalam para jamaah. Ini belum zuhud para jamaah, belum kita sampai pada level zuhud. Level zuhud itu kata Abu Dzar, kita berharap dan yakin apa yang di tangan Allah itu lebih baik daripada apa yang di tangan kita. Kemudian kita berharap para jamaah, pahala itu yang kita harapkan daripada kembalinya dunia itu yang hilang dari kita. Ini namanya apa? Zuhud. Intinya tadi menganggap dunia itu apa? Kecil. Tapi bukan berarti nggak boleh memiliki dunia para jamaah. Ya. Bahkan sebagian para ulama mengatakan an-zuhda fi tarki ma yushghiluka 'anillah, meninggalkan segala sesuatu yang melalaikan dari akhirat. Melalaikan dari Allah. Meninggalkan segala sesuatu yang melalaikan dari Allah, itu yang disebut zuhud. Jadi jangan kita mengatakan aduh dia ada zuhud tidak ini kumbe na mobil baru belinda. Jadi ada sebuah kisah para jamaah. Abul Abbas As-Siraj mendengarkan salah seorang ulama yang bernama Ibrahim ibn Bashar. Ia mendengar Fudail ibn Iyad mengatakan kepada ayahnya, Ali bin Fudail ibn Iyad mengatakan kepada ayahnya Fudail ibn Iyad, yang mengatakan kepada Abdullah bin Mubarak. Ini ulama negur ulama. Fudail ibn Iyad ulama menegur Abdullah bin Mubarak. Apa katanya? Anta ta'muruna biz-zuhdi wat taqallul. Wahai Abdullah bin Mubarak, engkau memerintahkan kami untuk zuhud, ya, dan sedikit dalam harta. Wa naraka ta'ti bil bada'i. Kaifa dzak? Saya lihat kamu sekarang punya banyak barang ini, kata. Bagaimana dengan ucapanmu ini, kok bisa begini? Lah suruh deita zuhud sekeji kepeng lagu kan duit barang ini yang mana? Apa kata Abdullah bin Mubarak menjawab? Ya Aba Ali, innama af'alu dha li asuna wajhi wa ukrima irdi wa asta'inu bihi ala ta'ati rabbi. Para jamaah, wahai Aba Ali, katanya, saya melakukan ini, mengambil dunia ini untuk saya menjaga wajah saya dari meminta-minta kepada orang lain. Saya mengambil dunia ini untuk memuliakan kehormatan saya. Dan saya menggunakan dunia ini untuk membantu saya agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Boleh, siapa bilang punya mobil itu sin juga berdua mobil dia ada zuhud. Ya. Mana yang tidak zuhud? Yang punya mobil tapi nggak digunakan ngaji. Ya. Jadi barang pajangan. Nah, ini jelas nggak zuhud. Tapi dia punya mobil digunakan kajian, inilah zuhud. Dia pergunakan hartanya untuk apa? Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian pujian ulama yang lain terhadap Al-Imam Al-Muzani rahimahullah. Ma ra'aitu ahadan minal muta'abbidin. Ini diucapkan oleh Amr ibn Utsman Al-Makki dalam kitab Manaqibul Imam Syafi'i. Aku tidak pernah melihat orang-orang yang beribadah asyadda ijtihadan minal Muzani, yang lebih bersungguh-sungguh daripada Imamul Muzani. Wala adwama 'alal ibadati minhum, enggak ada yang bisa menyaingi keistiqomahannya dalam beribadah. Wala ra'aitu ahadan ashadda ta'ziman lil ilmi wa ahlihi minhu. Tidak ada manusia yang paling menghormati ilmu dan para ulama daripada Imamul Muzani. Wa kana min ashaddin nasi ala nafsihi fil wara', dan beliau adalah orang yang paling wara'. Pada jamaah bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat, ya, Imamul Muzani rahimahullahu taala, di antaranya dalam kitab ini, beliau itu idza fatathu salatul jamaah, jikalau ketinggalan salat berjamaah, shallatil kas-salata 25 marrah, beliau ganti dengan salat sunnah berapa kali? 25 kali. Coba para jamaah ini, beliau luput dari sholat berjamaah, kemudian diganti dengan sholat apa? Diganti dengan sholat yang lain 25 kali. Ini ibadahnya Imamul Muzani rahimahullah ta'ala. Lihat ikhwatal iman, makanya cocok pujian ini diberikan kepada beliau. Enggak ada seorang ahli ibadah yang sangat bersungguh-sungguh daripada Imam siapa? Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Kalau kita sekarang para jamaah, kalau diberikan pilihan, ya, kalau orang diberikan pilihan, mana yang Anda pilih? Salat berjamaah wajib atau sunnah? Kira-kira mana yang diambil sama kebanyakan orang? Sunnah. Buktinya saf masjid itu sepi daripada apa? Daripada saf yang di rumah. Coba di kampung ini dulu para jam. Pira luit dengan mama ini kan? Hitung apa? Lagu itu ngepira setiap di masjid, itu ngepira setiap di musola ini. Ayo. Coba kalau dalam urusan dunia kita diberikan tempat dua kerja, ini contoh sederhana, logika sederhana para jamaah. Abu Raju, nengkara nawarang itu bagayan ini, le pancot. Pira ongkosna sejelus sata. Lagu arah le Mataram atau Lombok Utara, ongkosnya berapa? 500 simpe deh bait. Kang, yang mana antum ambil Abu Raju? 500. Nabi mengatakan, salatu ahadikum fil jama'ati tazidu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi bid'an wa 20 darajah. Salat kalian berjamaah itu lebih utama 20 lebih kali lipat
daripada dia sholat di rumahnya atau di tempat kerjanya. Aku udah muntah ketawan ya. Kan di berjamaah Imam Syafi'i mazhabnya sunnah muakkadah mana? Ya, kalau ditanya apa hukum salat berjamaah? Sunnah dalam mazhabnya Syafi'i. Papa yang ini aja sunnah. Coba kalau diberikan dunia para jamaah, Masya Allah. Itu contoh yang tadi Abu Raju rela mengambil Lombok Utara. Karena apa? Nominalnya lebih besar. Tapi dalam urusan akhirat, nominalnya lebih besar kita nggak mau. Yang lebih kita senang, yang nominalnya lebih kecil. Makanya cocok Allah katakan dalam Al-Quran, bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalian itu lebih mengutamakan kehidupan dunia. Lihat para jamaah. Bahkan Al-Imam Al-Muzani sebutkan di sini Al-Imam Az-Zahabi, wa kana yughassilul mauta ta'abbudan wa ihtisaban. Beliau itu senantiasa memandikan orang mati. Hobinya Al-Imam Al-Muzani. Telat sholat berjamaah, ulang sholat berapa kali? 25 kali. Ada orang meninggal dunia, beliau memandikan jenazahnya. Ta'abbudan wa ihtisaban, beribadah kepada Allah dan mengharap pahala. Wa huwal qail ta'anaitu ghaslal mauta liyariqqa qalbi. Aku sengaja memandikan orang-orang yang meninggal dunia agar hati ini menjadi hati yang lembut. Selalu ingat tentang kematian. Wa huwa alladhi ghassala Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliaulah yang memandikan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Baik. Karena sudah azan kita ringkas kajian ini para jamaah. Ujian Al-Imam Al-Muzani. Jadi para jamaah, sudah menjadi sunnatullah setiap pembela kebenaran itu, orang-orang yang mengikuti jalannya Nabi, jalannya para sahabat, pasti akan diuji oleh Allah. Kata Allah dalam surat Al-Furqan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Dan seperti itulah kami akan jadikan bagi para nabi itu musuh-musuh dari orang-orang yang berdosa. Bahkan dalam surat Al-An'am ayat 112 Allah mengatakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah kami menjadikan bagi setiap para nabi itu ada musuh dari setan, jin dan manusia. Berarti harap setan jin, harap setan manusia, harap setan penggitan, harap si setan tidak penggitan. Lihat pada orang kajian dilarang ngaji, aneh ini para jamaah. Benar dengan si mabuk terlarang, terbala. Orang bahas Al-Quran, bahas sunnah Nabi, dilarang. Kemana akal sehat kita ini? Tapi apa katanya? Nah, ya keras dakwah itu katanya. Apanya keras? Bukan dalil para jamaah ini. Berarti lamun Nabi ngucapang ya keras Nabi ke? Berarti bekas salahang Nabi entah beka. Baka milih kita nyalahang Nabi nengke ini. Bahkan salah itu nyalahang Nabi para jamaah. Jadi bukan Nabi, bukan dakwah ini yang keras ikhwatal iman. Cuman ini yang berbahaya. Cuman hati kita ini yang tidak bersih mendengarkannya. Kalau hati yang bersih mendengarkan dakwah ini para jamaah, minimal dia tertundi mana? Tapi kalau hati yang penuh dengan kedengkian, kebencian, ya, maka dalil itu akan tidak pernah didengar. Al-Quran akan mental, hadis Nabi akan mental. Kenapa? Dasarnya memang sudah benci.
Jadi disebutkan para jemaah, saya bacakan terjemahannya saja di sini. Disebutkan dalam kitab Syarah Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Hammad bin Nu'aim, lihat Al-Imam Al-Muzani ini dituduh mengatakan Quran itu makhluk. Subhanallah. Lihat para jemaah, muridnya Imam Syafi'i loh dituduh dengan kedustaan. Akhirnya gurunya, lihat, gurunya ingin membebaskan muridnya dari tuduhan yang bernama Nu'aim ibn Hammad. Wahai al-Imam, apa pendapatmu tentang Al-Quran? Al-Imam Al-Muzani menjawab, aku mengatakan Al-Quranu kalamullah. Quran itu adalah kalamullah, firman Allah. Nu'aim bin Hammad mengatakan bukan makhluk. Bukan makhluk, kata Imam Al-Muzani. Engkau mengatakan Allah dilihat pada hari kiamat. Iya, aku mengatakan orang-orang yang beriman akan melihat Allah pada hari kiamat. Ketika orang-orang bubar, apa kata Imam Al-Muzani? Syahartani ya Nu'aim, engkau telah menjadikan aku terkenal, wahai Nu'aim, di hadapan orang banyak. Nu'aim menjawab, sesungguhnya orang-orang telah banyak menuduhmu, engkau mengatakan Quran itu makhluk. Aku hanya ingin mensucikanmu dan membersihkanmu dari tuduhan-tuduhan tersebut. Jadi bahkan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, salah sebuah cerita, ya, disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala, salah seorang ulama Syafi'i yang ujiannya sangat berat. Tidak apa-apa, kita lanjutkan sedikit ya. Ya, dia diuji ikhwatal iman. Salah satu murid terbaiknya Imam Syafi'i juga, yang bernama siapa? Abu Ya'qub Yusuf ibn Yahya Al-Qurashi Al-Buaiti. Lihat, ini diantara muridnya yang senior, yang menonjol. Bahkan Imam Syafi'i sendiri mengatakan, laisa ahadun ahaqqu bimajlisi min Yusuf ibn Yahya. Enggak ada yang berhak menggantikan aku duduk di majelis ini kecuali Yusuf ibn Yahya Al-Buaiti Al-Qurashi. Antum tahu para jamaah, ketika terjadi fitnah Quran itu makhluk, beliau dibawa di atas sebuah baglah. Tahu baglah para jamaah? Perkawinan kuda dengan keledai. Diikat di rantai leher dan tangannya, ikhwatal iman. Dengan rantai yang sangat berat. Lihat. Sampai begitu besar ujian mereka zaman dahulu, dipaksa mengatakan Quran itu apa? Makhluk. Ketika lihat para jamaah, ketika dia di penjara di Baghdad, dia dengan sederhana membantah. Ya. Ketika dikatakan, katakan Quran itu makhluk. Kalau saya mengatakan Quran itu makhluk, apa jawabannya? Innama khalaqallahu al-khalqa bikun. فَإِذَا كَانَتْ كُنْ مَخْلُوقَةً فَكَأَنَّ مَخْلُوقًا خَلَقَ مَخْلُوقًا. Jawaban logika dipakai. Kalau kita mengatakan Quran itu makhluk, sekarang Allah menciptakan makhluknya dengan ucapan apa? Kun. Kalau kun itu makhluk, berarti makhluk menciptakan makhluk. Ayo. Lihat logika para jamaah. Kun itu kan firman siapa? Firman Allah. Kalau Anda mengatakan kun itu makhluk, berarti seakan-akan makhluk menciptakan makhluk. Terdiamlah. Bahkan ikhwatal iman, saking lamanya dia dirantai, sampai-sampai besi yang berat itu nggak kerasa di badannya. Saking lamanya dirantai. Subhanallah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi sunnatullah dari zaman dahulu kala itu memang orang-orang yang berada di atas kebenaran itu akan diuji. Silakan azan dulu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan sedikit tentang al-wara'. Azan dulu. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Baik. Kemudian tadi kita juga sempat menyebutkan tentang beliau adalah di antara orang yang paling wara'. Apa maksud wara' para jamaah? Tadi sudah kita membahas tentang zuhud.
Sekarang ada istilah lagi dalam Islam ini namanya apa? Wara'. Apa nama wara' para jamaah? Apa nama wara'? Timban noh. Nyerah. Meninggalkan yang mubah. Meninggalkan perkara yang tidak berguna bagi akhirat. Taib. Kata Nabi SAW dalam hadis dari Imam Tabrani, fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah. Keutamaan ilmu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Ibadah yang apa maksudnya para jamaah? Ibadah yang sunnah, bukan ibadah yang wajib. Ya, sebagaimana kata Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Majmu', beliau mengatakan tentang keutamaan dari menuntut ilmu ini. Beliau mengatakan wal hasil annahum muttafiquna ala anna al-ishtighala bil ilmi afdal min al-ishtighali bi nawafil as-shaum was-shalah wat tasbih wa nahwi dzalik. Para ulama sepakat bahwasanya menyibukkan diri dengan ilmu itu lebih utama daripada menyibukkan diri dengan puasa sunnah, salat sunnah, dan tasbih-tasbih yang sunnah. Makanya Nabi SAW mengatakan apa tadi para jamaah? Wa fadlul ilmi khairun min fadlil ibadati. Keutamaan ilmu lebih utama daripada keutamaan ibadah. Wa khairu dinikumul wara', dan sebaik-baik agama kalian adalah sifat wara'. Ibnul Qayyim menyebutkan sifat wara' itu dalam kitabnya Madarijus Salikin. Beliau mengatakan wa qad jama'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-wara'a kullahu fi kalimatin wahidah. Nabi SAW mengumpulkan sikap wara' itu pada satu kalimat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan segala perkara yang tidak bermanfaat. Inilah wara'. Wara' itu apa? Meninggalkan segala yang tidak bermanfaat. Makanya Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitabnya yang lain Madarijus Salikin, al-wara' tarku kulli syubhah. Wara' itu meninggalkan perkara yang syubhat. Wa tarku ma la ya'nik, meninggalkan segala yang tidak bermanfaat. Wa huwa tarkul al-fadalat, dan meninggalkan perkara-perkara yang mubah, yang berlebihan. Ini makna dari kata al-wara'. Tapi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, masih ada banyak pembahasan tentang kehidupan dari Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, tentang kitabnya, kemudian tentang siapa murid-muridnya. Masih panjang pembahasan tentang Imam Al-Muzani, tapi yang ringkas ini mudah-mudahan ini yang bermanfaat. Pembahasan yang akan datang insyaallah kita akan mulai baca kitab ini satu persatu, sedikit demi sedikit, dengan kita berusaha memahaminya insyaallah taala. Silakan ada yang bertanya. Ada pertanyaan para jamaah? Luar tema. Baik. Pertanyaannya, hukum mengikat rambut saat sholat. Disebutkan dalam sebuah hadis, dari Quraib Maula Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Abdullah bin Abbas pernah melihat salah seorang yang bernama Abdullah bin Harith salat dengan kondisi rambutnya terikat di belakang. Lalu Abdullah bin Abbas membuka ikatannya tersebut.
Kemudian kata Abdullah bin Abbas, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama mathalu hadza mathalul ladzi yusalli wa huwa maktuf." Ya, orang yang sholat seperti ini sama seperti orang yang sholat tangannya di belakang. Ya, sama seperti orang yang sholat diikat di mana? Tangannya di belakang. Artinya bagaimana? Bagaimana dia akan sholat? Ya, ya. Maka di sini para ulama mengambil kesimpulan, di antaranya Imam Al-Munawi, ya, beliau mengatakan, li'anna sya'rahu idza lam yakun muntashiran la yasqut 'ala al-ard fala yasir fi ma'na asy-syahidi bi jami' ajza'ihi kama anna yadayil maktuf la yaqa'ani 'ala al-ardi fi sujud. Karena rambut yang terikat tidak akan jatuh mengurai ke tanah. Sehingga kondisi seperti ini tidak menunjukkan persaksian yang utuh. Seperti kondisi sujud orang yang sujud sementara kedua tangannya terikat sehingga tidak menyentuh tanah. Coba para jamaah, sedangkan sujud itu berapa anggota? Ada 7 anggota. Nah, sekarang bagaimana dia akan sujud tanpa tangannya? Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini berlaku hukumnya bagi siapa? Laki-laki dan wanita. Keduanya berlaku. Tapi ingat, kalau para wanita, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, makanya wanita itu dituntun untuk memakai apa? Pakaian yang panjang, yang lebar. Makanya wanita itu juga wajib menutup apa? Kedua telapak kakinya ketika sholat. Hukum yang berlaku bagi laki-laki itu juga berlaku bagi wanita selama tidak ada dalil yang mengkhususkan. Dan ingat para jamaah, ya, sebagian para ulama mengatakan ini hukumnya adalah apa? Makruh. Tapi Imam Al-Iraqi mengatakan wa huwa mukhtassun birrijal. Pendapat ini khusus bagi laki-laki. Dunan nisa, bukan bagi wanita. Alasannya li'anna sya'rahunna auratun. Karena apa? Rambutnya wanita itu adalah aurat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, ala kulli hal, yang mengatakan ya tidak boleh terikat, ini ada dalilnya. Kemudian juga yang mengatakan diikat bagi wanita, ini juga ada dalilnya. Kenapa? Karena rambut mereka adalah aurat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Andai kata dia sholat misalkan tidak diikat rambutnya dan itu lebih utama, dia pakai muknah yang lebar, ya, sampai ke lututnya misalkan jilbabnya, maka itu yang lebih utama. Dan makanya dalam madhab Syafi'i, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, wanita itu ketika sholat itu harus memakai pakaian yang lebar. Ya. Jangan sampai memakai pakaian yang menampakkan bentuk dan lekukan tubuh mereka. Maka disebutkan dalam sebuah hadis, "Idza kana ad-dir'u sabighan yughatti jami'al qadamain." Dengan syarat pakaian itu lebar dan panjang sampai menutupi kedua telapak kakinya. Nah, Allah taala a'lam. Tapi ada bentuk mengikat rambut yang tidak diperbolehkan bagi wanita. Yang ya dipunjung seperti menyerupai wanita-wanita kafir. Itu tetap tidak diperbolehkan di luar salat ataupun di dalam salat. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan lain? Baik. Kita kira demikian. Kalau tidak ada pertanyaan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan malam ini mudah-mudahan bermanfaat. Karena memang ini kajiannya masih tentang biografi. Insyaallah taala kalau sudah masuk pembahasan intinya akan banyak permasalahan-permasalahan yang akan kita sebutkan,
ya di antaranya nanti banyak para jamaah akidah ini, dan rata-rata semuanya sama pembahasan akidah ini. Sama dengan kitab-kitabnya, akidahnya Imam Syafi'i, sama dengan Syarhus Sunnah dari Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Isinya semua sama. Bahkan yang pertama kali akan dibahas di dalam kitab ini para jamaah adalah tentang masalah asma wa sifat, tentang istiwa Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari pembahasan itu. Nanti kita akan baca insyaallah apa ucapan dari siapa? Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu taala sebagai bantahan bagi orang-orang yang mengatakan apa katanya? Akidah Asy'ari madhab Syafi'i. Nah, akidahnya Asy'ari tapi fikihnya Syafi'i. Nah, ini akan menjadi bantahan. Enggak perlu kita membantah panjang lebar, cukup murid-muridnya Imam Syafi'i yang membantah para jamaah. Ya. Dari nas teksnya yang jelas terang benderang seperti terangnya matahari di siang bolong. Itu yang membantah mereka. Adapun mereka yang menggunakan filsafat, ya logika, retorika untuk menolak akidah ini, ujung-ujungnya berakhir kepada sebuah satu kata, kebingungan. Ujungnya begitu para jamaah. Tapi kalau dakwah sunnah ini dakwahnya yang mengikuti para a'immatus salaf, ya akan membawa kepada kesederhanaan dalam memahami. Ya. Maka saya sering contohkan antum para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kita berakidah ini dengan akidah yang sederhana. Contoh, lihat para jamaah, mereka sibuk mikir dengan logika mereka. Apa katanya? Kalau kita mengatakan Allah di atas arasy berarti Allah butuh kepada arasy. Kan Anda yang mengatakan demikian, bukan kita. Apa katanya lagi? Jikalau kita mengatakan Allah turun di langit dunia, berarti arasy itu kosong. Anda yang mengatakan demikian. Tapi kita cuma tugas kita mengimani. Pertanyaan ini nggak pernah dilontarkan oleh para sahabat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, lihat, ketika dalam hadis yang sering disabdakan oleh Nabi SAW dan sering kita bacakan ketika membaca keutamaan surat Al-Fatihah itu, ketika hamba mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, apa kata Allah? Hamidani abdi Ar-Rahmanir Rahim. Apa katanya? Asna alayya abdi Maliki yaumiddin Majjadani abdi. Nah sekarang dalam satu waktu, apakah bacaan orang itu sama? Satu mengatakan Alhamdulillah Rabbil Alamin, satu mengatakan Maliki yaumiddin, satu mengatakan Ar-Rahmanir Rahim. Tapi Allah mampu dengan kekuasaannya yang maha sempurna, ikhwatal iman. Gak perlu kita pusing-pusing mengatakan oh begini, oh begitu, oh begini, oh begitu. Bingung kita. Tapi kalau kita sunnah ini imani, kan selesai para jamaah, kan cukup deh. Mudah wah. Mudah. Lagu lamun teu mikir-mikirang oh ngene kana ngene geliur perasaan. Ya, akhirnya bingung sendiri para jamaah. Tapi giliran coba suruh dia di mana Allah? Siapa yang ngatur rezeki antum? Yang di mana-mana atau yang di atas? Oh, yang di atas dong katanya. Yang menolak juga pasti nunjuknya ke atas. Fitrah manusia itu nggak bisa mengingkari para jamaah. Ya, itulah yang menunjukkan bahwasanya akidah yang hak itu tidak pernah menyisihi fitrah manusia. Wallahu taala ala wa alam, sallallahu wa nabiyana Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.